Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, wa itqam minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah ahkamul hakimin wa astaqul qailin wa arhamur rahimin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baiti ajma'in, amma ba'du. Saimin, saimat yang semoga kita semuanya mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang disimpulkan oleh para ulama-ulama, mereka mengatakan bahwa paling tidak ada 3 target Ramadan itu. Mereka melihatnya dari Al-Quran, surah Al-Baqarah 183 sampai 186. Target yang pertama Ramadan itu berkaitan dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan puasa, kamu diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian target yang berikutnya adalah ketika Allah berfirman walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasamu, dan hendaklah kamu kemudian setelah itu bertakbir sebagaimana yang Allah ajarkan kepadamu, wa la'allakum tashkurun, dan semoga kamu menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan target yang ketiga ketika Allah berfirman wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yakni menjadi orang-orang yang cerdas. Ma'asyiral muslimin wa zumratas shalihin rahimakumullah. Kalau kita ibaratkan bahwa Ramadan itu sebagai sebuah madrasah, maka selama sebulan penuh di Ramadan itu kita dididik untuk apa? Untuk pandai menahan amarah, untuk pandai menonjolkan kesabaran, dan hal-hal yang lain. Itu yang didapat dari puasa. Lalu kemudian kita diajarkan untuk bagaimana kita bisa bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi takjil. Dengan cara apa? Mengeluarkan zakat fitrah kita ketika di akhir Ramadan. Ini yang dimaksud dengan hablum minan nas. Karena memang dalam ajaran agama Islam itu tidak sempurna hablum minallah kalau tidak ada hablum minan nas. Makanya kata Allah, duribat alaihimud dillatu ainama thuqifu illa bihablum minallah wa hablim minan nas. Maka kerugian bahkan kehinaan kata Allah yang didapat ke seorang apabila mereka tidak memperbaiki hubungan hablum minallahnya, hablum minan nasnya. Kata Allah, kerugianlah, kehinaanlah yang didapatkan seorang kecuali kalau mereka berhablum minallah, berhablum minan nas. Jadi sekalipun kita berjuang dalam puasa itu, maka puasa itu mengajarkan kepada kita bahwa lapar itu nggak enak. Dan karenanya maka karena kita menjadi orang-orang yang masih bisa makan, masih bisa punya kelebihan, berbagilah melalui rasa syukur kita kepada orang-orang yang tidak berpunya di antara kita. Dan jadilah kita orang-orang yang cerdas setelah madrasah Ramadan kita lalui. La'allahum yarshudun. Hendaklah kamu menjadi cerdas setelah keluar dari madrasah Ramadan. Saudaraku semuanya, bahwa tidak semua orang yang keluar dari sebuah sekolah menjadi pintar. Enggak. Ada juga yang gagal. Tidak semua misalnya anak-anak yang disekolahkan orang tuanya di pesantren lalu kemudian menjadi orang-orang yang berhasil. Akhlaknya bagus. Enggak juga. Maaf ini. Bahwa banyak juga kadang-kadang di pesantren kita lihat perkelahian. Bahkan ada senior yang kemudian membuli juniornya dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak selamanya satu lembaga, baik pun lembaga itu, akan menghasilkan lulusan yang terbaik. Sama dengan Ramadan. Tak semua orang-orang yang keluar dari madrasah Ramadan menjadi orang-orang yang berhasil. Menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang pandai bersyukur, terutama menjadi orang yang cerdas. Lalu siapa orang-orang yang cerdas setelah Ramadan berakhir? Adalah orang-orang yang mereka menjadi Rabbani. Menjadi orang-orang yang tetap bersama dengan Allah sekalipun Ramadan sudah berlalu. Orang-orang yang cerdas ketika Ramadan berlalu adalah orang-orang yang tetap meramaikan masjid mereka. Orang-orang yang cerdas ketika Ramadan berlalu adalah orang-orang yang tetap qiyamul lail sekalipun bukan di bulan Ramadan, karena ada pengganti qiyamul lail tarawih, yakni qiyamul lail tahajud. Orang-orang yang cerdas setelah
pendidikan di madrasah Ramadan adalah orang-orang yang terus-menerus membaca Al-Quran. Mereka sekalipun tidak dalam bulan Ramadan. Orang-orang yang cerdas ketika keluar dari madrasah Ramadan adalah mereka-mereka yang tetap berpuasa sekalipun tidak dalam bulan Ramadan. Karena ada puasa yang lain. Bahkan beberapa hari setelah Ramadan selesai, masuk bulan Syawal, kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadana tsumma tabi'a sitta min Syawal karena kasiyamud dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Kemudian mereka berpuasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, bahkan ada puasa Nabi Daud kalau mereka sanggup melakukannya. Orang-orang yang cerdas setelah keluar dari madrasah Ramadan adalah orang-orang yang terus berbagi kepada para du'afa. Bukan hanya berbagi 2,7 kilogram beras di akhir Ramadan. Karena kalau itu kita padakan, maka bisa kita hitung berapalah jumlah rasa simpati dan empati kita kepada orang-orang du'afa perharinya sepanjang tahun. Karenanya maka zakat fitrah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk terus melakukan kebaikan sekalipun bukan di bulan Ramadan. Istilahnya, tetaplah meramadankan diri kita, meramadankan rumah kita, meramadankan masjid kita sekalipun tidak sedang berada di bulan Ramadan. Dan itulah orang-orang yang cerdas ketika mereka sudah keluar dari madrasah Ramadan. Semoga kita adalah orang-orang yang beruntung itu. Semoga kita adalah orang-orang yang cerdas itu, yang keluar dari madrasah Ramadan terus saja melakukan aktivitas ibadah, sebab Allah ada di bulan apa saja, bukan hanya di bulan Ramadan. Dan satu yang pasti saudaraku sekalian, bahwa Ramadan tahun depan pasti akan datang lagi. Tapi yang tidak pasti adalah apakah kita masih hadir di Ramadan yang akan datang. Semoga Ramadan kita kali ini, sekalipun tak sempurna, diterima oleh Allah SWT. Dan semoga Allah panjangkan umur kita pada tahun depan. Semoga kita bisa menyempurnakan Ramadan kita. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.